Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Rizky Sidik dari kelas 11 IPA 1 MAN 7 Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab nikah. Nikah itu sendiri memi Nikah itu sendiri memiliki arti secara bahasa yaitu mendekatkan, menyatukan, atau bersetubuh. Sedangkan menurut istilah, nikah adalah menyatukan antara kedua perempuan, maksud saya antara laki-laki dan perempuan demi dan menghalalkan keduanya untuk menjalin kehidupan yang baru dan menjalin sebuah tanggung jawab di antara keduanya. Nikah sendiri memiliki dasar hukum pada Quran surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi wa ankihu al-aimanikum wasolihina min ibadikum walimaikum iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Dan nikahlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak nikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas dan maha mengetahui. Quran surat Nur ayat 32. Dari surat tersebut kita dianjurkan untuk bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikah apabila kita telah membujang. Karena apabila kita merasa tidak mampu, maka Allah akan memberikan kemampuan atau keluasan kepada mereka karena Allah maha luas lagi maha kuasa. Nikah sendiri memiliki 4 hukum yang berbeda atau 4 hukum yang bisa menjadikan nikah menjadi haram, nikah menjadi makruh, nikah menjadi sunnah, dan nikah menjadi wajib. Yang pertama, nikah menjadi wajib. Nikah menjadi wajib apabila ada seorang pria dan wanita yang menjalin suatu hubungan yang hubungan tersebut dapat menjerumuskan mereka ke dalam perzinahan. Oleh karena itu, diwajibkan bagi mereka untuk menikah apabila pria tersebut dapat atau mampu menafkahi wanita yang ia inginkan. Yang kedua yaitu nikah sunnah. Hal tersebut terjadi apabila jika seorang pria berkeinginan untuk menikahi seorang perempuan dan dia memiliki kemampuan untuk menafkahinya secara lahir dan batin. Yang keempat, nikah menjadi makruh. Hal ini bisa terjadi apabila seorang pria ingin menikahi seorang wanita namun dia tidak mampu menafkahinya. Yang kelima, nikah menjadi haram. Hal ini bisa terjadi apabila nikah dengan niatan untuk menyakiti atau hal buruk lainnya. Karena hal tersebut, atau bisa juga kita simpulkan nikah menjadi haram apabila kita menikah untuk niatan yang jahat atau tidak baik. Selanjutnya yaitu khitbah. Khitbah sendiri menurut bahasa adalah meminang, dan secara istilah khitbah adalah meminang atau maksud saya pernyataan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk ia nikahi. Cara kita berkhitbah atau meminang sendiri ada 2, yaitu secara terang-terangan atau secara sindiran. Dan ada beberapa orang, ada 3 jenis wanita yang boleh kita khitbah atau boleh kita pinang. Yang pertama, dia bukan istri seseorang. Yang kedua, dia
tidak dalam masa iddahnya, dan yang ketiga dia tidak dalam pinangan orang lain juga. Saat kita meminang seorang wanita, kita juga sangat dianjurkan bahkan disunahkan untuk melihat wanita yang ingin kita pinang, wajahnya ataupun minimal telapak tangannya. Lalu dalam bab nikah ini kita juga akan membahas tentang mahram. Mahram menurut bahasa adalah hal yang dilarang. Namun menurut istilah adalah mahram adalah orang yang diharamkan bagi kita untuk dinikahi karena beberapa sebab. Lalu sebab apa saja yang dapat dijadikan seorang itu dibilang mahram? Yang pertama, mahram secara permanen. Mahram secara permanen ini sendiri disebabkan apabila kita dengan perempuan tersebut atau lawan jenis kita adalah satu nasab atau satu ayah, satu ibu, yang membuat kita diharamkan untuk menikahinya. Yang kedua itu mahram secara sementara. Mahram secara sementara tersebut disebabkan apabila orang yang lawan jenis kita berbeda agama atau sedang dalam masa iddahnya. Selanjutnya yaitu syarat atau rukun dalam menikah. Syarat dalam menikah sendiri ada 5, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, 2 orang saksi, ijab dan qabul. Yang pertama yang akan kita bahas adalah wali. Wali nikah sendiri dibagi menjadi 2, yaitu wali nasab atau wali hakim. Yang pertama yaitu wali hakim. Wali hakim itu yang pertama itu wali nasab. Wali nasab itu sendiri adalah wali atau orang yang satu nasab dengan seorang perempuan yang berjenis kelamin laki-laki, bisa ayah, kakak laki-laki, adik laki-laki, paman dan seterusnya. Yang kedua yaitu wali hakim. Wali hakim sendiri adalah seorang pejabat agama yang menjadi wali nikah suatu pasangan karena beberapa syarat tertentu. Salah satunya yaitu apabila terjadi pernikahan akibat hubungan zina atau hamil di luar nikah. Dan orang tersebut biasanya adalah seorang dari Departemen Agama. Selanjutnya dalam pernikahan juga tak lupa ada yang namanya ijab dan juga qabul. Ijab sendiri adalah pernyataan atau perjanjian atau pertanyaan bersediakah seorang calon suami untuk dititipkan kepadanya calon istrinya oleh pihak wali nasab tersebut. Sedangkan qabul adalah suatu perjanjian atau ucapan seorang pria yang menyatakan bahwa dia bersedia untuk menikahi perempuan yang ia inginkan, wanita yang ia inginkan. Selanjutnya dalam pernikahan tak lupa juga ada yang namanya mahar. Mahar tersebut adalah suatu pemberian calon suami kepada calon istri yang dapat menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang antar sesamanya. Dan hukum mahar sendiri ini untuk calon suami yang ingin menikah adalah wajib. Lalu dalam mahar sendiri dapat dibayar atau diberikan secara 2 cara, yaitu secara kontan atau lunas atau secara utang. Lalu apa saja sih hikmah dari pernikahan ini? Hikmah dari pernikahan ini yaitu yang pertama adalah satu-satunya cara yang paling baik untuk menjaga kesucian diri dari perzinahan. Dan yang kedua, pernikahan adalah satu-satunya cara yang paling baik dan paling bagus untuk menjalin kasih antar
lawan jenis atau antar orang yang perempuan yang kita cintai. Yang ketiga yaitu bentuk rasa syukur kita kepada Allah karena kita sudah menjalankan kewajibannya sesuai dengan surat An-Nur yang telah kita bacakan sebelumnya. Mungkin itu saja mengenai bab pernikahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi